Hai Sobat Milenial dan Gen Z, ketemu lagi di program Real Talk with Unilubis. Di balik sebuah peristiwa, isu, fenomena, jutaan aktivitas, selalu ada sosok manusia yang bisa kita harapkan menjelaskan duduk perkara, ya. Dan kali ini pas banget nih, hari ini 1 Juli, HUT Bayangkara. Ya, Bayangkara ini HUT Kepolisian Republik Indonesia ke-78. Nah, narasumber Real Talk kali ini adalah Irjen Polisi Purnawirawan Bang Benny Mamoto. Kalian pasti sudah sering juga melihat di berbagai media, sering menjadi narasumber, dan kali ini pas banget karena ada beberapa kasus yang menarik yang akan saya bahas dengan Bang Benny Mamoto selaku Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional. Bang Benny, selamat HUT Bayangkara. Makasih. Jadi udah jadi polisi itu pensiunnya tahun berapa tahun? Saya tahun 2013 pensiun. 2013 pensiun ya. Ya. Nah, kemudian ini tahun keempat atau tahun terakhir dari tugas di Kompolnas. Tugas banyak kasus-kasus yang sangat menggelegar ya. Kalau buat Bang Benny, kasus mana yang paling sulit selama jadi Kompolnas? Memang banyak ya kasus yang kemudian viral dan publik komplain kepada kami, Pak, ini bagaimana penanganannya? Apakah kasus itu yang sudah bertahun-tahun tidak terungkap atau sering disebut cold case? Ada kasus mahasiswa UI yang meninggal di Danau. Aksaina sampai sekarang masih cold case. Betul, ada pelajar di Bogor yang ditusuk, padahal ada rekaman CCTV yang menunjukkan pelakunya, udah sekian tahun tidak terungkap. Kemudian ada ASN di Semarang, yang harusnya dia pada hari itu, pagi itu menjadi saksi kasus korupsi, ditemukan meninggal, dibakar, dan sebagainya. Ini yang kemudian publik bertanya-tanya, bagaimana sih penanganannya, kelemahannya apa, dan sebagainya. Maka kami banyak turun ke daerah. Pertama untuk meminta klarifikasi penanganannya itu gimana sih, kendalanya apa. Kemudian kami juga menampung suara dari publik, dari pihak keluarga, kemudian dari pihak tokoh-tokoh setempat dan sebagainya. Nah, disitulah kami coba mengevaluasi apa sih yang menjadi masalah. Memang realita di lapangan kita menemukan ada kelemahan-kelemahan di penanganan awal, seperti tidak dilakukannya pendekatan secara scientific crime investigation, bukti-bukti yang ada itu tidak ditangani dengan optimal, hanya mengandalkan pengakuan, ini yang masih terjadi, mengandalkan pengakuan saksi, tersangka, dan sebagainya. Nah, yang contoh nyata kan Vina Cirebon. Nah, dengan kasus-kasus seperti inilah yang kemudian pihak Polri memang menurut kami ini perlu beradaptasi dengan tuntutan publik saat ini. Publik maunya cepat, transparan. Publik sudah terbiasa dengan pelayanan di dunia bisnis. Semua serba online, semua mudah, murah, transparan, cepat. Nah, publik maunya begitu. Dalam hal penanganan kasus, Polri lakukanlah secara cepat. Jawablah pertanyaan publik. Nah, ini saya sampaikan tadi, Polri harus beradaptasi dengan ini. Khusus pelayanan publik sudah, kan sudah ada SIM online segala macam. Tetapi untuk penanganan kasus nih ya? Atau masalah reserse, inilah aduan paling banyak. Aduan paling banyak itu kayak berapa ribu gitu atau ratus? Itu sekitar 3.000-an setiap 3.000 tahun. Iya. Berkaitan dengan reserse. Itu aduannya, aduannya. Tapi reserse itu 95 lah. 95% tentang reserse. Oke, tiap tahun ya? Setiap tahun. 3.000. Nah, ini kalau kami lihat, memang masalah reserse itu kan ada dua pihak. Satu pelapor, satu yang dilaporkan.
Ketika polisi melayani dengan baik pelapor, terlapor curiga, atau sebaliknya, ke pelapor pelayanan baik, pelapor curiga ini ada apa dan sebagainya. Disitulah diperlukan anggota polisi yang profesional, yang punya kemampuan komunikasi baik, sehingga menjaga keseimbangan ini. Jangan ada kecurigaan. Layanilah cepat pelapor, tapi juga terlapor. Responlah apa yang disampaikan oleh lawyer, sehingga semuanya transparan. Nah, di situ kuncinya, setelah kami evaluasi dan kami sampaikan ke jajaran Polri, kuncinya adalah respon cepat terhadap semua masalah atau aduan. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, masalah komunikasi. Nah, transparansi ini sampai akhirnya kami dari Kompolnas kalau turun, saya sampaikan, supaya nggak ada kecurigaan, ayo kita gelar rame-rame. Kasus Afif kemarin kami lakukan itu. Ketemu dari pihak pelapor, dari pihak korban, dari pihak pengacara, kemudian dari pihak penyidik, dan ahli. Nah, disitulah forum kemudian terjadi dialog, diskusi, bahkan perdebatan. Itulah wujud transparansi. Yang tadinya saya duga, saya kira, jangan-jangan, nah, di forum itu bisa langsung ditanya, Murtali gimana dan sebagainya. Oke, karena sudah menyebut kasus Afif Maulana, ya, anak usia penganiayaan anak usia 18 tahun ya, dia 18 atau 13 ya? 13 di Padang. Saya mau tanya nih, sampai kemudian ketemu Kompolnas ke lapangan, kemudian menemukan 17 polisi dinyatakan melanggar etik dugaan penganiayaan, ya. Apa hasil yang sampai kemudian ada kesimpulan bahwa 17 ini melanggar etik? Jadi setelah ramai di media, kemudian pihak keluarga juga melaporkan, mengadukan, kemudian banyak pihak yang memberi atensi. Nah, dari suara-suara yang disampaikan oleh pihak keluarga korban itulah direspon oleh jajaran kepolisian. Jadi dasarnya ada laporan, ada aduan dan sebagainya. Dilakukanlah pemeriksaan terhadap 44 anggota. 40, di Polda Sumbar? 40 itu dari Polda, 4 itu dari Polsek Kuranji. Itu semua diperiksa. Nah, setelah diperiksa, mereka mengaku ada yang memukul, ada yang menendang, ada yang menyundut dengan rokok, ada yang menyetrum. Nah, ini diakui. Namun, nah ini ada satu masalah juga. Namun, ketika ditanya siapa yang kamu setrum, waduh Pak, saya nggak ngenalin, kan banyak di situ. Yang disetrum ditanya. Yang 18 anak remaja ini kan? Iya. Yang disetrum ditanya, yang nyetrum siapa? Waduh, nggak tahu Pak, saya nggak mengenali karena waktu itu kan ada puluhan itu. Puluhan, dan ada yang pakaian preman, tidak ada namanya dan sebagainya. Inilah sekarang sedang berproses. Jadi setelah mengaku, diproses, didalami, kemudian yang mereka korban-korban ini sedang dicocokkan. Salah satu cara kan bisa melalui dijajarkan foto petugas, siapa yang kamu kenalin, oh yang ini. Kalau anaknya takut, apalagi kan nanti orang nggak boleh langsung. Cara itu kan kaca, dia ada di dalam, polisinya, anak itu suruh nunjuk, yang itu Pak sepertinya mirip nih dan sebagainya. Itu untuk mengidentifikasi siapa melakukan apa. Nah, kemudian juga muncul pertanyaan kan, ngapain tuh Kompolnas rame-rame turun? Ada yang komentar seperti itu. KPAI turun, kemudian Ombudsman RI turun, LPSK turun, Komnas HAM turun, ngapain? Nah, perlu saya sampaikan bahwa ketika muncul satu kasus viral, kami ini punya MOU dengan kementerian lembaga
Tergantung isunya. Ini isu anak. Maka kami diundang rakor oleh KPAI. Via Zoom kita diskusi, ini apa yang mau kita lakukan. Saya sampaikan, saya akan turun, saya akan supervisi proses penanganannya. Silakan kalau yang ingin turun bersama-sama supaya koordinasinya sekaligus gitu. Diterima Kapolda sama-sama, terima paparan sama-sama, sehingga tidak bolak-balik. Dan nanti masing-masing akan menindaklanjuti sesuai tugasnya. Contoh, bagaimana menyangkut pendampingan para korban atau pelaku atau anak berhadapan dengan hukum yang notabene masih anak-anak. 13 tahun. Konselingnya gimana? Ini akan ditangani oleh instansi terkait. Saya hanya fokus pada bagaimana proses penanganannya sudah sesuai prosedur atau belum. Ada kelemahan, ada kesalahan. Ini usia 13 tahun dari temuan waktu ke lapangan, Bang. Itu kenapa kok harus sampai kekerasan seperti itu? Dari hasil pemaparan yang kami terima dan kami turun ke TKP, kenapa tengah malam jam 3 kami turun tuh karena ingin lihat situasinya kayak apa sih, penerangannya gimana, keramaian lalu lintasnya dan sebagainya. Jarak antara lokasi si Afif ini dengan Polsek ternyata cuma 100 meter dari situ. Nah, dari pemaparan yang kami terima itu ada 2 tempat kejadian perkara. Yang pertama di atas jembatan itu ditemukanlah Adit. Jadi mereka goncengan mau dicegat polisi, mau kabur, ditendang, jatuh. Nah, ketika jatuh si Adit nyari handphonenya yang jatuh, kemudian si Afif di belakangnya. Nah, Afif sempat mengatakan, ini yang didengar Adit, kita lari aja terjun ke sungai. Si Adit bilang jangan, kita sebaiknya nyerahkan diri. Nah, setelah itu si Adit nggak tahu lagi nih Afif kemana. Nah, polisi ini kan sedang mengejar para pelaku yang lain, datanglah tim sweeping. Salah satu nangkep Adit. Nangkep, nah ketika ditangkep Adit sempat ngomong, itu teman saya tadi ngomong mau terjun ke sungai, Pak. Polisinya nggak percaya. Adit aja yang dibawa. Ini TKP pertama. Nah, TKP kedua itu di Polsek. Itulah terjadinya penganiayaan, penyetruman dan sebagainya. Nah, untuk TKP Polsek ini sudah diproses. Ini oleh Paminal, sekarang sedang berjalan. Untuk TKP pertama, yang jembatan, ini diharapkan bantuan semua pihak, termasuk masyarakat. Kalau punya bukti rekaman, bukti foto, saksi, ini mohon disampaikan ke pihak kepolisian. Pak Kapolda sangat terbuka untuk menerima masukan, kritik, saran, termasuk dukungan data, supaya membuat terang apakah benar. Tapi Kapoldanya malah awalnya kan justru yang disorot oleh masyarakat karena mengatakan bahwa posisi Afif ditemukan di tengah kolong jembatan, bukan di pinggir jembatan. Pada Kapolda bilangnya pinggir jembatan. Betul. Jadi bagaimana masyarakat percaya sama Kapolda? Betul. Yang sebelumnya sudah mengatakan hal yang berbeda. Betul. Jadi ceritanya begini, jenazah ditemukan, ini jalan ya, jembatan ya. Ini ada celah, celahnya kira-kira 1,5 meter atau 2 meter jaraknya ini. Jadi kalau dia lari dari sini mau mencoba nyebrang, ini temboknya memang tidak mudah lah untuk dilalui. Lebih-lebih kalau orang sedang panik. Ya. Jenazah itu jatuh di tengah ini, di bawah sana, ditemukannya. Nah, disitulah kemudian muncul masukan kan, enggak itu dibuang setelah dianiaya. Kemudian ada masukan lagi, enggak itu enggak benar ini. Nah, disitulah peran ahli yang mengotopsi. Ini kebetulan dokter yang bukan Polri, dia sipil, tugas di rumah sakit lain, dialah yang mengotopsi. Di situ ditemukan penyebab kematian adalah patahnya tulang rusuk yang menusuk paru. Paru-paru itu penyebab kematian. Kemudian beberapa
tulang juga patah. Oke. Nah, sempat debat waktu via LBH mempertanyakan, terjadilah perdebatan. Ahli mengatakan kalau dia terjun kepala dulu pasti hancur kepalanya. Kalau dia menjatuhkan diri lurus kaki dulu, kakinya pasti patah semua. Ini yang ada sininya yang patah tulang rusuk 6 buah ini ya? Iya. Merobek paru-paru 11 cm. Iya. Oke. Nah, melihat posisi korban kemudian rusaknya ini, ahli mengatakan beberapa kemungkinan, itu sekali lagi kemungkinannya, itu bisa juga terpleset ketika mau melompat ke sana, kemudian jatuh. Oke. Nah ini kembali ya, ini yang berhak mengatakan ini ahli, dan itu diutarakan ketika di forum, ada LBH, kemudian ada Komnas HAM, kemudian ada KPAI, semua menyaksikan itu, mendengar itu. Oke, jadi otopsinya udah ada belum terhadap Afif? Sudah. Jadi sudah ada? Sudah ada. Oke, orang tua sudah diberitahu hasil otopsi? Ah, itu harusnya nanti komunikasi penyidik dengan orang tuanya. Nah, yang kayak gini-gini nih ya, maksudnya pertanggungjawaban kepada keluarga dari pihak penyidik, itu apakah itu menjadi area juga yang diawasi oleh Kompolnas? Apakah itu adalah SOP yang harusnya dipenuhi oleh penyidik? Ya, dalam hal ini kami melihat komunikasi belum optimal. Saya menggunakan istilah belum optimal. Karena apa? Ketika terjadi satu peristiwa seperti ini, maka pihak-pihak mana saja yang harus dibangun komunikasinya supaya tidak ada salah pengertian, supaya tidak ada mereka itu menerima informasi yang salah kemudian diyakini, maka diperlukan penjelasan-penjelasan dari misalkan gini, soal izin otopsi. Perlu disampaikan, kami minta izin, kalau nggak diizinkan karena ini masa pidana maka kami bisa jalan terus dan sebagainya. Ini harus clear disampaikan. Kemudian disampaikan juga informasi tentang hasil otopsi. Nah, di forum kemarin itu orang tuanya ada, LBH ada, bahkan mereka secara aktif bertanya ke ahli soal hasil otopsi. Ini menurut saya bentuk transparansi yang bagus karena apa? Udah seperti sidang, ahli dicecer terus oleh LBH. Bahkan LBH mengatakan saya akan cari second opinion. Loh silakan, lebih bagus. Gitu. Bang, ini kembali lagi, ada nggak wawancara dengan 17 polisi yang menyiksa ini? Kenapa mereka harus melakukan itu? Kenapa harus sampai pakai disetrum apa segala macam? Apa kondisi yang membuat itu? Saya mendapati begini, ternyata polisi ini polisi muda yang baru lulus 2023. Saya ngelihat anak-anaknya sendiri, mungkin dari sisi pengalaman masih minim, kemudian kedua lemahnya pengawasan. Saya sampaikan ke Pak Kapolda, pengawasan atasan langsung menjadi penting. Dan atasan langsung juga harus bertanggung jawab. Ketika terjadi tindak kekerasan itu harusnya bisa dicegah. Nah, apakah itu karena emosi si anak-anak ini brutal dan sebagainya, tetapi sesungguhnya itu nggak boleh terjadi. Tapi ada ratusan ribu polisi muda seperti itu yang langsung menangani kasus yang berkaitan dengan rakyat kecil. Jadi kita nggak bisa percaya nih, rekrutmen polisi itu adalah sudah mempertimbangkan bahwa dia apakah punya indikasi untuk emosi tidak stabil, mudah melakukan kekerasan, apalagi terhadap rakyat yang tidak berdaya. Kalau alasannya barusan seperti Bang Benny bilang, karena usianya masih muda. Lah ngeri amat kita rakyat ini, mempercayakan nasib kita sama polisi-polisi muda yang ternyata mudah untuk melakukan kekerasan. Jadi temuan saya ketika berkunjung ke SPN, pendidikan mereka, saya tanya, kalau kamu menghadapi penjahat, kamu meriksa, terus kemudian dia tidak mengaku, ya pertama saya ajak bicara baik-baik Pak. Tapi kalau enggak ini,
Ternyata jawabannya kekerasan. Itu ada viral tuh di Instagram tuh viral. Sampai puluhan ribu lah mereka ini. Itulah salah satu temuan kami itu di level pendidikan. Dan langsung saya sampaikan kepada pimpinan pendidikan itu, tolong diwaspadai ini. Ini masih di sekolah saja, mindsetnya sudah seperti itu. Bagaimana ketika nanti melaksanakan tugas. Jadi memang saya melihat masih banyaklah hal-hal yang harus diperbaiki, khususnya di lembaga pendidikannya, ketika membentuk. Bahkan saya sampaikan di forum, kalian itu lulus jadi pelayan loh, bukan penguasa, pelayan. Kamu tahu pelayan itu harus bagaimana. Jadi ketika kamu berpikir saya lulus, keluar jadi polisi, saya punya kekuasaan, kewenangan dan sebagainya, nanti cenderung kamu akan bertindaknya arogan. Gitu. Nah ini kan disampaikan ke atasan langsung, meskipun nggak secara langsung. Kapolda Sumbar aja nggak langsung kan, karena di atas anak-anak muda polisi ini kan ada yang atasannya, supervisornya yang direct. Tapi yang seperti ini karena kasusnya viral, biasanya kan maksudnya Kapolri tahu ya. Apakah Kompolnas juga bicara soal ini agak ngeri nih, saya sebagai warga aja ngeri nih, melihat bahwa Bang Benny mengatakan karena anak-anaknya polisinya masih muda. Waduh, artinya yang saya sampaikan tadi, temuan yang kami yang dapatkan di kasus ini, setelah saya lihat, saya tanya, oh masih baru. Pertanyaan saya adalah, apakah mereka sudah dibekali dengan pelatihan-pelatihan, setelah lulus, diberikan pelatihan-pelatihan, praktek-praktek di lapangan, untuk nanti mereka kemudian tertanam. Bukannya dulu karena saya kebetulan kan suka ngeliput-liput polisi zaman masih muda ya, 15-20 tahun yang lalu. Bukannya dulu karena banyak kasus, psikotes itu menjadi salah satu proses penting dalam pendidikan. Betul. Itu masih ada nggak? Masih. Oke, jadi dan itu nggak bisa mendeteksi yang seperti ini ya? Atau kayak karena lagi rame-rame 40 orang merasanya, wah udah hukum bilangan besar. Jadi kalau saya melakukan ngegebuk, ikut ngegebuk bareng-bareng aja gitu. Menurut saya kuncinya kembali masalah pengawasan. Kenapa? Pengawasan melekat itu atasan langsung akan terseret sanksi hukum ketika anak buahnya melakukan. Ini berjalan atau tidak? Karena kalau berjalan, atasan itu kan, saya kalau mau merintah anggota, kamu tangkap si ini surat perintahnya, saya pasti langsung pesan, hati-hati, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Kalau kondisinya gini lebih baik mundur, ditunda dan sebagainya. Itu pasti saya sampaikan. Habis itu jalan, saya awasi. Nah ketika, mohon maaf, atasan langsungnya kurang peduli, masa bodoh lah. Yang penting jalan. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Nah, saya sering diledek teman saya, kamu bintang 2 masih turun ke lapas, operasi gini ngapain sih? Kamu turun ke Mandailing Natal, ke Aceh, membasmi ladang ganja, turun sendiri ngapain sih? Semua itu daerah berisiko tinggi. Saya harus ada bersama anggota. Ketika anggota saya melakukan kesalahan, saya kena. Jadi saya lebih milih saya capek daripada saya duduk di kantor. Ketika anggota bermasalah, toh saya harus bertanggung jawab. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah inilah yang menurut saya perlu ditanamkan dan perlu dioptimalkan masalah pengawasan melekat. Udah ada aturannya, tapi implementasinya. Nah, jadi 17 ini kan sudah dinyatakan oleh Kompolnas itu melanggar etik. Sesudah itu apa? Sekarang sedang proses untuk dilakukan pemberkasan untuk nanti disidang kode etik. Nah, nanti tertutup. Sidang kode etik tertutup? Enggak. Kami diundang. Oh, Kompolnas. Bahkan kemarin Kapolda menyampaikan ke yang lain, Komnas yang ini, siapa yang akan hadir nanti silakan, kami akan undang. Nah itu akan menjawab lah nanti. Kan itu biasanya kalau udah kayak gitu, maksimal hukumannya apa? Tergantung tingkat kesalahannya.
tergantung tingkat kesalahannya. Kedua nanti apakah dari aspek pidananya gimana. Nah itu nanti tergantung dari hasil sidang. Bang, sebetulnya ini menunjukkan kesekian kali yang terbuka kepada publik karena viral. Tapi sebetulnya sebelumnya yang Bang Benny ikut nangannya juga kasus Verdi Sambo itu menunjukkan bahwa polisi itu kejam, ya, bahkan bisa saling nembak dengan temennya sendiri gitu. Kita pikir sesudah kasus Verdi Sambo yang di persidangan juga terungkap lah bagaimana kekejaman di antara sesama polisi itu, ada perubahan, ada perbaikan. Tapi kasus ini menunjukkan enggak. Dan ini baru satu yang ketahuan. Memang pernah dilakukan penelitian juga ya masalah kekerasan. Apakah ini karena dampak dari proses pembentukan di lembaga pendidikan yang dulunya ketika masih bersatu dengan ABRI itu pendekatan secara militeristik itu dilakukan. Saya mengalami ketika di AKABRI hal yang biasa kalau kita melakukan kesalahan itu ditampar, ditendang, suruh jungkir balik, itu hal yang biasa. Yeah. Dan itu ketika saya jadi senior saya lakukan pada juniornya. Jadi terwarisi kekerasan itu. Ketika keluar lulus masyarakat jadi korban. Nah itu pernah waktu itu ada yang meneliti bagaimana pengaruh dari ketika pembentukan, ketika dia lulus nanti, bagaimana dia berhadapan dengan masyarakat. Dan itu memang besar sekali pengaruhnya. Jadi si polisi-polisi polisi-polisi yang umur 20-23 tahun ini masih kena warisan Orde Baru. Padahal kan polisi udah pisah sama TNI kan pas reformasi. Betul, tapi kan warisan itu jalan terus. Tadi saya sampaikan. Jadi sampai kapan ya ini putusnya ya? Mereka kan waktu reformasi aja belum lahir kalau yang usia 23 tahun. Ini akan putus ketika publik melakukan pengawasan secara masif seperti yang terjadi sekarang. Sekarang peran media, peran publik justru melebihi dari hal-hal yang dilakukan oleh pengawas internal maupun eksternal. Kami hanya bisa rekomendasi. Tapi ketika publik memviralkan satu kasus, mengkritisi tindakan aparat yang tidak sesuai prosedur atau melanggar atau melakukan kekerasan, maka mau tidak mau pasti institusi akan melakukan tindakan. Nah, masifnya pengawasan ini tentunya kita berharap bahwa itu akan berkurang, semakin berkurang. Setidaknya anggota jadi berpikir, iya ya, gara-gara cuman namparin anak-anak itu, kena. Tapi pengawasan publik itu hanya bisa sampai tadi sidang etik. Habis itu kita nggak tahu kalau ternyata polisi yang dianggap pelanggar etik itu cuma dipindahin, diturunin pangkat. Padahal dia sudah terbukti secara mental punya bibit-bibit melakukan kekerasan. Kan begitu kasusnya viral, oke. Sampai sidang habis itu masyarakat udah nggak punya akses lagi nih, si polisi ini ditempatkan di mana gitu. Ya, salah satu rekomendasi kami ke Pak Kapolri adalah penguatan Biro Psikologi Polri. Perlu penambahan jumlah psikolog sampai ke jajaran bawah. Sehingga anggota-anggota ini dengan mudah dapat pelayanan konseling. Anggota yang stres, bermasalah, masalah pribadi, masalah keluarga, masalah ekonomi, termasuk juga masalah stresnya penugasan. Ini bisa dilakukan konseling sehingga ini bisa mencegah. Karena anggota yang sedang stres kemudian karena kerjaan menghadapi di lapangan tersangka yang melawan atau apa, tindakannya bisa berlebihan dari standar yang ada. Eksesif ya? Ya, inilah yang kami rekomendasikan untuk penguatan supaya kesiapan pelayanan konseling untuk seluruh anggota ini bisa optimalkan. Karena saya melihat contoh begini, untuk megang senjata api saja
itu harus tes psikologi. Kemudian perpanjangan juga harus berapa puluh ribu yang harus dilayani. Sementara yang melayani hanya berapa orang. Belum lagi nanti untuk masyarakat umum. Belum lagi mereka yang bermasalah dengan hukum. Nah inilah salah satu faktor yang temuan kami dari Kompolnas, wah ini harus. Karena ketika anggota yang bermasalah saya tanya, kamu sudah konseling belum waktu stres ngadepin keluarga kamu, stres ngadepin tugas yang berat? Belum Pak. Kenapa? Ya kami nggak tahu harus gimana. Oke, berarti kesimpulannya mungkin banyak atasan-atasan langsung ini yang nggak peduli nih sama situasi yang dihadapi oleh anak buahnya di kepolisian ya. Sekarang kita pindah ke judi online. Menkominfo Budi Ari mengatakan bahwa ya sebetulnya judi online itu bandarnya kan cuma ada 5. Ada itu cuma 5 aja. Ketika ditanya kenapa kok tidak ditangkap, itu adalah tugas dari polisi. Tapi di masyarakat kalau kita baca di media sosial, ketidakpercayaan kepada polisi untuk menangani kasus judi online itu sangat-sangat tinggi. Salah satu alasannya adalah curiga bahwa sebetulnya polisi backingnya juga gitu. Gimana Bang? Ya, kecurigaan itu hal yang wajar, tentunya berangkat dari pengalaman masa lalu ya. Masa lalu banyak anggota yang terungkap terlibat membackingi judi dan sebagainya, atau berteman dengan para bandar dan sebagainya, sehingga masyarakat memori itu terbawa sampai sekarang. Untuk judi online ini jauh lebih kompleks. Karena apa? Server ada di luar negeri, di negara yang melegalkan judi, mereka bisa terus membuka situs-situs yang jumlahnya ribuan, sementara aparat di sini terbatas untuk katakanlah 100 saja, itu sudah kedodoran. Bagaimana dengan ribuan? Kemudian judi online ini dampaknya serius karena orang bisa main di mana saja, kapan saja. Yeah. Kalau offline kan harus datang ke lokasi main. Nah, yang berikutnya adalah kita sudah melihat eksesnya begitu serius di masyarakat. Banyak yang gantung diri, terlibat hutang dan sebagainya. Termasuk oknum-oknum aparat yang ikut bermain. Ini masalah. Nah, dalam konteks ini penanganannya memang diperlukan sinergi kolaborasi antara kementerian lembaga. Maka dengan dibentuknya Satgas ini menurut kami langkah yang tepat, karena dengan memudahkan sinergi ini pertukaran informasi bisa dilakukan. Contoh, Kominfo men-take down situs, tentunya juga harus menginformasikan siapa yang mempromosikan, selebramnya, kemudian selebriti yang mempromosikan nggak diapa-apain sampai sekarang. Nah ini. Tapi polisi itu nggak bisa, harus nunggu Kominfo, atau polisi sebenarnya bisa bahwa kan ada cyber police. Betul. Jadi itu contohnya. Kemudian tadi bicara masalah aliran uang, peran PPATK itu bagaimana, hasil karena intelijen keuangan, hasilnya disampaikan ke aparat penegak hukum untuk didalami, nanti meningkat ke penyidikan, pemblokiran dan sebagainya, rekening, aset dan sebagainya. Nah, tadi berkaitan dengan masalah omongan Menkominfo 5 orang, itu polisi nggak menindaklanjuti. Menkominfo bilang 5 orang bandarnya gitu, artinya dia tahu dong kalau dia tahu jumlahnya. Justru di forum Satgas inilah yang harusnya langsung disampaikan. Karena itu di forum rapat itu secara rutin dievaluasi, masing-masing menyampaikan. PPATK menyampaikan sudah sekian rekening saya blokir, ini dan sebagainya. Nanti Kominfo sekian sudah di take down, kemudian sekian bandar, ya siapa, sampaikan. Nah dalam hal ini Polri lah yang menjadi penegak hukumnya, yang harus menangkap, menindak, memproses sampai ke pengadilan. Dari data tadi PPATK, Kominfo, di samping itu Polri sendiri kan juga ada Direktorat Cyber yang melakukan patroli cyber. Ini juga bisa mendeteksi situs-situs mana yang dipakai untuk judi online.
Nah, kolaborasi ini diharapkan lebih efektif harusnya. Ini kayaknya ngomongnya normatif banget, Bang. Kita tuh pengennya, kenapa kok PPATK bisa mengumumkan anggota DPR sekian main sampai DPRD termasuk kesekjenannya ya, ribuan. Wartawan bahkan diumumkan ada 160 sekian. Artinya kan udah bisa ketahuan tuh rekeningnya dia, bayarnya, karena kan pakai transaksi. Bayarnya kemana, itu kan harusnya juga ketahuan. Betul. Nah kemananya ini kan level bandarnya lah ya, mulai dari level yang bawahnya sampai ke atasnya. Masa itu belum pernah ada tuh yang diseret? Jadi karena saya tidak ada di dalam Satgas ya, saya Tapi tidak. sebagai polisi nih, Saya apalagi tidak. dulu ngejar-ngejar teroris. Saya tidak tahu apakah data yang disampaikan ke publik itu serta-merta sudah disampaikan kepada instansi terkait dan sudah di follow up. Ini tentunya. Tapi justru maksud saya, pertanyaan saya, apakah polisi harus nunggu ada instansi lain menyerahkan atau sebetulnya bisa bersikap proaktif? Saya yakin karena ada Direktorat Cyber, saya yakin mereka pun mendapatkan buktinya ada beberapa penangkapan yang dilakukan. Itu satu. Kemudian yang kedua, forum yang di Satgas ini, karena kementerian lembaga terkait itu fokus menangani itu, intelijen keuangan, berarti dia fokus memeriksa rekening berikut alirannya. Nah ini mempercepat proses Polri dibanding Polri yang harus menelusuri sendiri. Nah kemudian juga menurut kami Peran perbankan juga? perang perbankan kan sudah disampaikan terjadi transaksi rekening. Nah itu saya sempat sampaikan waktu itu, pengalaman saya di BNN, saya menemukan bahwa ada rekening-rekening yang dibuka dengan dasar KTP pembantu rumah tangga, punya orang yang nggak jelas, mereka dipinjam KTP, dikasih uang 200.000, dibukalah rekening di satu cabang kantor Atas bank, nama si pemilik atas KTP. nama ini, tapi pengelolaan oleh saya. Rekening itu. Dan inilah untuk menampung uang transaksi narkoba. Yang sekarang untuk menampung uang transaksi judi online. Pemilik rekening atas namanya ya, tidak tahu. Isinya apa, tidak tahu untuk apa. Dan ini ternyata rekening dijual belikan. Muncul pertanyaan untuk perbankan. Sejauh mana pengawasan kecermatan perbankan karena berlaku know your customer. Sistem know your customer. Ya, artinya profil pemilik rekening ini jadi penting. Seorang pembantu rumah tangga rekeningnya ratusan juta, harusnya curiga. Kalau Harusnya banknya lapor, tahu bahwa ini pembantu rumah tangga, tapi kok rekeningnya ratusan juta, Iya. harusnya banknya curiga langsung ya. curiga, klarifikasi. Biasanya kan langsung klarifikasi dulu. Ketika klarifikasi langsung dijawab, loh saya nggak punya uang sebanyak itu. Lapor PPATK. Nah ini perlu edukasi pada publik bahwa hati-hati ketika ada orang pinjam KTP, jangan sampai nanti itu disalahgunakan untuk hal-hal seperti ini. Kalau waktu di BNN ini kami tangkap semua, tapi sambil nangkep saya nangis. Rumahnya sangat amat sederhana di kampung kumuh, rekeningnya ratusan juta. Dia bilang, saya nggak tahu salah saya apa-apa. Makanya kami bikin rekomendasi waktu itu untuk diperingan karena dia korban. Sehingga akhirnya waktu itu ya sanksinya lebih ringan lah, vonisnya. Oke. Nah kalau Kompolnas sendiri punya data nggak? Sebenarnya berapa banyak sih polisi ini yang ikut terlibat judi online main sebagai pemain lah? Kami belum dapat datanya ya. Nanti kami bisa minta ke Propam. Tetapi kami apresiasi dengan dikeluarkannya TR, sanksi. Telegram, TR itu telegram Telegram. rahasia. Masih main Telegram ya hari gini. Jadi berikut sanksi. Ini penting karena kalau tidak nggak ada sanksinya mereka
kami juga menghimbau lakukanlah pengecekan HP anggota ketika apel pagi. Rupanya saya lihat udah banyak dilakukan. Itu untuk mencegah. Ketika ketemu dia ternyata download situs-situs itu, langsung melakukan sanksi. Oke. Nah sekarang kasus pemerasan SIL nih, masih ada 3 kasus terakhir nih. Syahrul Yassin Limpo ya. Itu kan dalam konteks itu sampai saat ini Firly Bahuri, Ketua KPK ya, nggak kunjung ditahan. Apakah Kompolnas melihat ada konflik kepentingan dalam penanganan kasus ini? Kami sudah meminta klarifikasi ke Polda Metro untuk sejauh mana penanganannya, kemudian pembuktiannya dan sebagainya. Dan mereka menjawab bahwa masih dalam proses. Nah kami sendiri pernah menyampaikan komentar ketika media bertanya. Saya sampaikan kasus-kasus yang sudah lama terjadi, lama ini bisa 3 bulan, 4 bulan atau setahun ya. Kemudian pelakunya diduga adalah oknum aparat penegak hukum yang tahu proses penyidikan, tidak mudah. Karena dia pasti sudah mengamankan diri, saksi-saksi diatur, barang bukti sudah dihilangkan dan sebagainya, sehingga penyidikannya sekali lagi tidak mudah. Berbeda dengan tertangkap tangan. Nah waktu itu karena gencarnya pemberitaan pagi, siang, sore, malam, maka ekspektasi publik sangat tinggi untuk menagih mana hasilnya. Itu. Kalau saya jadi penyidiknya, saya silent. Operasinya silent. Nah ini kan karena gencar tiap hari pagi, siang, sore ada statement penanganan kasus itu, sehingga publik harapannya sangat tinggi. Nah mungkin ini juga bagian akhir dari pertanyaan saya. Jadi dari tadi kita ngomong bahwa ketika ada tekanan dari publik, tekanan media, kasusnya viral, polisi kelihatan lebih serius. Ya. Vina misalnya, ya, gara-gara film difilmkan sesudah 8 tahun kasusnya, itu kemudian muncul lagi ya dengan segala macam drama dan kontroversinya. Aksaina mahasiswa UI itu sekarang karena kita biasa di media tuh kayak ada sekian tahun kasus ini kok belum ada gitu ya, kayak jurnalis kalender gitu. Nah kalau ternyata seperti ini, apa yang bisa dilakukan atau yang sudah dilakukan oleh Kompolnas untuk memastikan bahwa serius nih dibuka lagi dan diperiksa lagi dan ya sampai ketemu tuntas? Kami sudah turun. Asyena orang tua sudah datang ke kami, sudah audiensi, dan kami turun ke Polres Depok, kami mengundang penyidik untuk paparan. Memang ada beberapa kendala, diantaranya adalah karena korban itu di dalam air, maka DNA, kalau ada DNA lain di tubuhnya sudah nggak ada, sidik jari sudah nggak ada, itu menjadi salah satu kendala. Dan waktu itu kan Pak Krisnamurti pun sempat ikut turun ya, sempat meriksa di bawah kolam itu adakah benda-benda yang diduga digunakan untuk menganiaya dan sebagainya. Itu salah satu kendala itu. Kasus ASN kami sampai 2 kali turun ke Semarang, lihat TKP, gelar perkara, kami cek progresnya. Pembunuhan pelajar di Bogor kami juga turun. Dan kami langsung minta untuk penanganannya ini kalau bisa ditarik ke Polda karena sebetulnya kalau lihat videonya, rekaman CCTV itu pelaku itu cirinya selalu begini tangannya. Dan kelihatan bagaimana dia nunggu korban turun tangga, disambut langsung ditusuk sampai dengan roboh. Jadi problemnya apa di situ? Nah, itu juga kami dalami. Ternyata sempat waktu itu menemukan satu orang, tapi ternyata alibinya dia kuat tidak berada di situ. Tapi mudah-mudahan
sepertinya ini sudah mulai ada perkembangan baru. Ada titik terang ya? Iya, Yang iya. Vina? Yang Vina ini hari mulai pra peradilan. Oke. Nah, kita saksikan bersama nanti hasil pembuktiannya, apakah Peggy yang dimaksud adalah Peggy pelakunya. Karena itu jangan ada error in persona dulu lah. Oke. Jadi terakhir nih, karena ini tahun terakhir Bang Benny di Kompolnas, ya. Kalau boleh dirumuskan, apakah Bang Benny pernah merasa Kompolnas itu kadang-kadang nggak dianggap sama kepolisian, sulit untuk mendapatkan support dari pimpinan tertinggi, atau gimana? Ya, saya begini ya, kerjasama kami, kolaborasi, sinergi yang dilakukan dengan Polri, dengan keterbatasan kewenangan. Tapi kalau kita bisa bersinergi dengan baik, karena waktu itu pesan dari Ketua Kompolnas, lakukanlah sinergi dengan baik. Jadi jangan seperti peristiwa Pak Prof. Adrianus malah jadi tersangka dan sebagainya. Sekarang yang kami rasakan cepat. Kami minta info kasus apa itu ukurannya menit sudah dijawab. Sehingga kami bisa mengupdate, kami bisa ketika teman-teman media nanya kami bisa jawab. Dan jawaban kami ada dasar. Enggak ini. Kemudian kedua, ketika kami turun minta gelar dilayani, dibuka. Kemudian ketika kami merekomendasikan sesuatu, itu langsung direspon. Dan kami prinsipnya begini, kita sebagai manusia biasa ya, kan paling tidak suka dipermalukan depan umum. Itu yang saya pegang. Sehingga kalau kami menemukan sesuatu yang itu kalau dibuka ke publik nggak bagus buat citra institusi, ini kami langsung direct Kapolri, Pak Wakapolri atau Kabar Eskrim. Pak, ini temuan kami. Mohon diperbaiki. Jadi contoh waktu kilometer 50 selesai kami rekonstruksi, media nanya saya, Pak Benny ada temuan? Ada. Apa Pak? Bukan untuk kamu, ini untuk Pak Kapolri. Saya sampaikan. Itulah cara-cara pendekatan kami untuk meskipun terbatas kewenangan, tapi kami bisa mengoptimalkan tugas kami sebagai pengawas. Itu yang kami lakukan. Ya di samping itu juga karena saya dosen di Prodi Kajian Ilmu Kepolisian, pernah jadi Kaprodi, pernah jadi Wakil Direktur, yang notabene mahasiswanya itu sekarang sudah duduk di posisi strategis. Maka ketika kami supervisi, kita banyak diskusi. Diskusi sebagai seorang akademisi, diskusi untuk mencari solusi. Sehingga menurut saya itu sangat efektif. Dan mereka ada ini hormat sama dosen lah ya, minimal ya. Baik, Bang Benny Mamoto, terima kasih sekali lagi atas insight-insights-nya. Jadi kalau ngomongin kasus nih, kita baru sedikit nih ngomongin kasus nih karena sudah 1 jam ya. Banyak yang harusnya bisa digali, tapi mudah-mudahan ada kesempatan yang lain. Mungkin kalau udah nggak jadi Kompolnas malah bisa lebih terbuka. Sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan polisi makin bisa memenuhi harapan masyarakat soal keadilan ya, yang pencari keadilan, dan Kompolnas juga bisa lebih banyak berfungsi membantu menuntaskan cold cases ya, kasus-kasus yang selama ini belum terungkap dengan tuntas. Terima kasih, selamat Hari Bayangkara. Sampai ketemu di Real Talk berikutnya. Saya Uni Lubis, jangan lupa subscribe YouTube IDN Times dan juga media sosial IDN Times, like, comment, and share. Sampai ketemu.